Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi tentang pemasaran internasional. Di sini kami memiliki 4 anggota. Yang pertama ada Anissa Sabira Putri, yang kedua ada Grace Angelica, yang ketiga ada Mai Wulandari, dan saya sendiri Farah Amelia. Perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspansi ke pasar baru di luar negeri harus berurusan dengan sistem politik, budaya, dan hukum yang berbeda serta ekonomi asing, iklan media, dan saluran distribusi. Koordinasi yang penting karena dapat membantu menurunkan biaya pemasaran dan membuat upaya pemasaran terpadu. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang pertama ada pengertian pemasaran internasional. Pemasaran adalah proses perencanaan dan eksekusi konsepsi, harga, promosi, dan distribusi ide, barang, dan layanan untuk membuat pertukaran yang memenuhi tujuan individu dan organisasi. Pemasaran internasional adalah pemasaran yang kegiatan operasinya melewati batas-batas lebih dari satu negara untuk menjadi perusahaan internasional atau becoming international. Tidaklah terjadi begitu saja, melainkan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama ada non-foreign marketing. Perusahaan sudah berhubungan dengan dunia internasional tetapi bukan karena inisiatif atau belum ada usaha sendiri untuk memasarkan ke luar negeri. Produk perusahaan beredar di pasar internasional karena pesanan dari luar pasar negeri. Pelanggan asing datang ke perusahaan atau usaha pihak eksportir. Yang kedua ada frequent foreign marketing. Perusahaan mulai memasarkan sendiri ke pasar luar negeri, tetapi hanya kalau mempunyai surplus produksi. Apabila pasar domestik masih mampu menyerahkannya, kegiatan ini ditinggalkan. Pada tahap ini belum ada penyesuaian organisasi maupun produknya untuk pasar internasional. Terus yang ketiga ada regular foreign marketing. Produsen sudah mempunyai perencanaan untuk memasarkan produknya ke pasar asing, dipasarkan sendiri atau melalui penyalur domestik maupun distributor asing. Yang keempat ada global marketing operation. Pada fase ini, produsen benar-benar telah terlibat dengan dunia internasional secara global. Kegiatannya tidak hanya sebatas pemasaran saja, tetapi sudah merencanakan operasional produk maupun organisasi bersaing di pasar dunia. Oke, setelah kita menjelaskan pengertiannya, yang kedua ini ada standarisasi dan kostumasi pemasaran internasional. Standarisasi memungkinkan perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan efisiensi manufaktur, distribusi, dan promosi, dan operasi yang lebih sederhana dan lebih efisien. Kustomisasi memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan produk guna memenuhi kebutuhan pelanggan di setiap pasar. Tingkat standarisasi atau kustomisasi dalam mengadopsi bagi sebuah perusahaan tergantung pada banyak faktor, termasuk jenis produk, perbedaan budaya antar negara asal dan negara tuan rumah, dan warga negara, dan sistem hukum. Terus yang ketiga ada kebijakan produk, harga, promosi, distribusi dalam pemasaran internasional. Penting bagi perusahaan memiliki kemampuan bersaing secara internasional adalah keberhasilan dalam mengembangkan produk dengan fitur yang tangible maupun intangible yang memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan di pasar nasional yang beragam. Kebijakan harga secara langsung mempengaruhi ukuran pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Kebijakan ini juga berfungsi sebagai senjata strategis penting dengan memungkinkan perusahaan untuk membentuk lingkungan kompetitif di mana itu melakukan bisnis. Oke, selanjutnya ada promosi. Dari bauran pemasaran internasional mencakup semua upaya oleh perusahaan internasional untuk meningkatkan keinginan produk-produknya antara pembeli potensial. Karena promosi bergantung pada komunikasi dengan pemisah di negara tuan rumah, maka budaya menjadi perhatian dalam promosi. Yang terakhir ada saluran distribusi terdiri dari sebanyak 4 bagian dasar. Yang pertama, produsennya menciptakan produk atau layanan. Yang kedua, grosir membeli produk dan jasa dari produsen dan kemudian menjualnya kembali kepada pengecer. Yang ketiga, pengecer yang membeli dari grosir dan kemudian menjual kepada pelanggan. Terus yang keempat, sebenarnya pelanggan yang membeli produk atau jasa untuk konsumsi di akhir. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan di materi ini. Mungkin untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.